Ya, beginilah kondisi rumah setelah pindahan, masih berantakan. Pindah rumah di Singapura ternyata nggak cuma soal angkat barang, tapi banyak hal yang nggak disangka. Yuk, aku ceritain perjalanan kami dalam beli rumah SBF di Singapura. Setelah nikah di Singapura, aku baru sadar, urusan tempat tinggal itu beda jauh dari Indonesia. Mau ngekos, mahal banget. Mau beli rumah, prosesnya ribet. Bahkan sewa aja ada subsidi. Kenapa? Ya karena harga sewa di Singapura itu nggak masuk akal. Akhirnya, aku dan suami pilih beli rumah SBF. Tapi ternyata nggak semudah yang aku kira. Ini adalah ceritaku dan suami waktu beli rumah pertama di Singapura. Ada yang bikin senang, tapi ada juga yang bikin kaget. Setelah nikah, kami tinggal di rumah mertua di Sengkang. Awalnya nyaman, tapi begitu adik ipar mutusin buat nikah, muncul pertanyaan besar. Mau cari rumah sendiri atau tetap di sini? Kalau masih tinggal di rumah mertua setelah adik ipar nikah, kira-kira bakal nyaman atau enggak? Kami mulai diskusi serius. Akhirnya, pilihan jatuh ke SBF. Kenapa? Pertama, harganya murah dibandingkan resale. 2, flatnya udah ready siap huni. 3, ya karena urgent. Dan BTO itu nggak memungkinkan, harus nunggu beberapa tahun. Tapi, pas mulai proses beli rumah, ada tantangan baru yang nggak aku duga. Tipe rumah dan pilihan yang ada. SBF ini beda sama BTO. Kalau BTO bisa nunggu 4-5 tahun, sedangkan kalau SBF lebih cepat. Biasanya kurang dari setahun, bisa langsung dapetin kunci. Tapi ada satu hal yang perlu diingat bahwa SBF ini bukanlah rumah baru. SBF adalah rumah yang sebelumnya dibeli oleh orang, namun karena alasan tertentu dikembalikan atau disita oleh HDB. Setelah itu, rumahnya direnovasi dulu biar layak huni, kemudian dijual lagi lewat skema SBF. Kami pilih tipe 3 room dengan beberapa alasan. Cukup buat kebutuhan sekarang, dengan jumlah anggota keluarga saat ini, 3 room masih terasa nyaman dan fungsional. Biar peluang dapat nomor ballot itu lebih besar. Jadi takutnya nanti kalau kita pilih unit yang makin besar, makin mahal, maka makin banyak pesaingnya dan takutnya makin sulit didapat. Kemudian takut kalau pilih yang lebih besar, malah nggak dapat sama sekali. Di Singapura, sistem ballot ini sangat krusial. Jadi kalau misal strategi kami itu di luar kemampuan yang kami punya, bisa-bisa kami nggak dapat nomor antrian ballot dan harus mulai lagi dari nol. Jadi dalam proses pemilihan rumah di Singapura, kami berupaya menghitung strategi, meninjau kemampuan finansial, kebutuhan saat ini, dan peluang kami dalam sistem ballot. Karena kalau cuma mengandalkan keinginan, tanpa pertimbangan realistis, resiko nggak dapat rumah jadi lebih besar. Urgensi pindah. Kenapa harus cepat? Salah satu alasan utama kami buru-buru cari rumah, karena aku ngerasa nggak akan nyaman kalau harus tinggal bareng adik ipar setelah mereka menikah. Awalnya, tinggal bareng mertua itu masih oke, karena kami udah terbiasa dengan ritme dan batasan masing-masing. Tapi kalau ada pasangan baru di rumah, tentu dinamikanya bakal berubah. Apalagi kalau nanti mereka punya bayi. Rumah bakal lebih rame dengan tangisan bayi, dan aku juga paham betapa beratnya fase baby blues, postpartum. Aku sendiri pun pernah ngalamin, dan rasanya itu nggak mudah. Jadi kalau dalam satu rumah ada 2 ibu, sama-sama ngurus anak, bisa ngebayang nggak tantangannya? Kurang tidur, stres meningkat, dan masing-masing itu butuh ruang untuk pulih. Aku nggak mau sampai ada ketegangan karena hal ini. Jadi, kami menetapkan target pindah sebelum adik ipar menikah. Begitu tahu kami lolos ballot,
kami langsung siap-siap, terus proses dari apply sampai akhirnya dapat rumah butuh waktu sekitar 6 bulan, dan begitu kunci udah di tangan, kami buru-buru pindah biar nggak ada drama di kemudian hari. Ada yang bikin kaget, walaupun SBF ini ready to move in, ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dicek dan diperbaiki. Aku kira bakal kayak langsung tinggal tanpa masalah ya, tapi setelah dicek lebih detail, ada hal yang harus dibenerin, ada defeknya. Waktu kami cek rumah, ternyata kayak ada pipa bocor setiap kali kerannya dinyalain. Dan ini kalau nggak diperbaiki, otomatis air bisa ngerembes kemana-mana. Kemudian ada beberapa kayak goresan di tembok yang cukup terlihat, jadi perlu kayak dicat ulang. Selain itu ada kunci pintu yang seret, sampai harus diganti baru. Untungnya proses perbaikan itu cukup efisien dan cepat, meskipun butuh waktu ekstra sebelum benar-benar bisa ditempetin. Kesepakatan lokasi. Aku sama suami sempat beda pendapat soal lokasi. Kalau aku mau dekat tempat kerja biar gampang. Namun suamiku mikir lebih dekat ke rumah mertua biar tetap silaturahmi. Akhirnya, kami setuju pilih Yishun. Kenapa? Karena lokasinya itu di tengah-tengah, nggak terlalu jauh dari tempat kerja suami, tapi juga masih reachable dari rumah mertua. Selain itu, harga yang ditawarkan cukup murah dibanding area lain. Kalau kamu punya pengalaman beli rumah di Singapura atau lagi proses, bisa share di komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa bantu yang lain yang lagi bingung cari rumah.